sampean. Terus mulia kowe ngene. Kok kabeh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali Rasulullah turun, ini Rasulullah ketemu sama Abu Jahal. Lek coro Arabe ngoten, Pak. Ya Muhammad si khabar. Paham saya. Wis meneng wae Ya Muhammad si khabar, apakah ada kabar baru sekarang, ada gosip baru? Nabi ini dikenal mulai kecil di masyarakat kaum Quraisy itu, beliau itu gak pernah berdusta. Goro gak pernah. Ojo bewong kait-kait. Sama kurang lebih dengan masyarakat kait-kait, gak pernah bohong. Musuh. Ya, kalau ada orang zaman sekarang gak bohong, insya Allah kehidupannya nyaman. Amin. Amin. Jika goro amin. Beliau dari masa kecilnya itu terkenal baik orang kaum kafir Quraisy mengenal bahwasanya yang namanya Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, beliau ini terkenal orang yang jujur, tidak pernah berdusta, bicaranya semua hak. Tahu semua masyarakat kenal dengan Rasul. Bahwasanya Nabi Muhammad ini nggak pernah bohong, goro nggak pernah. Bawa dewe, waktu bendino goro. Nggak cukup sampai di sana, Abibe digoroi. Kiai ini loh digoroi. Ngapunten Kiai, orang-orang digoroi, lah kurang ajar ya. Siapa itu? Om Jember. Ada saudara Muhammad. Santai dulu, jangan baper. Ya, kita santai supaya sampai nggak ngantuk, Pak. Beliau turun sedih beliau. Apa kata Allah? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak menjadikan ru'ya, penglihatan yang engkau lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kecuali itu fitnah bagi orang-orang kafir. Terbukti ketika Rasulullah pulang dari Isra, banyak orang-orang itu murtad. Kenapa? Karena mereka menerima cerita Isra wal Mi'raj yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka tangkap peristiwa itu dengan akal logika. Disampaikan oleh Rasul, mereka terima dengan apa? Logika. Ngerti logika sampean? Ambil akal. Itu orang yang menungso. Sedangkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan cara manusia, tapi caranya Allah. Allah hendak kayak ini, kayak ini. Lek menungso kan gak. Musuh ngomong laku kok bajar baru nang martada nang kain-kain. Set. Wis tunduk parah goro. Lek kan cara menungso, Bro. Ya. Tapi kalau caranya Allah, sutradaranya Allah, Allah yang mau apapun yang terjadi, jadi kun fayakun. Saniki nang kait-kait, banjir. Lek jari Allah, sabar. Lek kula dumone niki ya Allah, gak dikabulke. Lah saya belum dikabulkan sama Allah. Musuh piye? Buktinya kira gimana enggak iso aku. Bercanda. Ya, karena di sini ada orang majelis saya, Pak. Biasa kan majelis Banjarbaru kok dilaporkan bojoku. Rasulullah turun, kata Abu Jahal, ya Muhammad si khabar, apakah ada berita baru sekarang? Jawab Rasulullah, na'am. Apa kira kabarnya? Lagat usriya fi lailatan. Tadi malam aku diperjalankan oleh Tuhanku. Dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini Rasulullah baru cerita Isra bukan Mi'raj. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lek jenenge Mi'raj dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit pertama, tembus ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di Al-Mustawa, sampai di Rafraful Akhdar. Ini nanti
Ujar Abu Jahal, kok kamu diperjalankan tadi malam oleh Tuhanmu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sebelum subuh kamu sudah di hadapan kami. Apa kata Abu Jahal? Muhammad majnun, Muhammad gila sekarang. Bayangkan Pak, Gusti Kanjeng Nabi di Padang Edan. Wallah, lek ono saiki wong kaya Abu Jahal, aku ani carok kan itu. Abu Jahal yo, yo salah. Ustaz terima Kanjeng Nabi kok. Buat apa harta sahabat, nyawa kita ini murah untuk Rasulullah? Iya kan, untuk Rasul. Jadi untuk awak dewe. Jangan salah seperti orang penafsiran. Kalau untuk Rasulullah, semua yang ada dalam diri kita murah. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan semesta alam. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah gak bakal menciptakan kait-kait. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak lama datang konconi sing biasa jagongan bi Abu Jahal. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi sing biasa nunggu bi Abu Jahal, main gaprek. Yo. Iki Abu Jahal bin Mut'im, ojo kaper aku ngomongnya Abu Jahal lho yo. Nanti wong gini. Saya ceritakan ini Abu Jahal dan Mut'im bin Adi. Loh, wis rasane dhewe. Penting aku gak ngomong gini loh ya, hati-hati. Kalau kepala desa, saya tidak cerita orang sini. Gak diundang mana ya, bisnis ramopo. Mut'im bin Adi datang kepada Muhammad. Ada apa ya Abu Jahal? Ya Mut'im, sesungguhnya Muhammad, dia mengatakan bahwasanya dia tadi malam diisrakan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum subuh sudah di hadapan kita. Dan waduh, gak lama datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Muhammad, kata Mut'im bin Adi, sesungguhnya semua perkataanmu sebelum hari ini aku percaya dengan semua omonganmu, tetapi pada sekarang yang kau katakan ini aku tidak percaya sama sekali. Datang pembela Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Mut'im, bisa mengatakan alangkah jeleknya perkataan yang kau katakan kepada Muhammad. Wa wallahi demi Allah, seandainya apa yang dikatakan Muhammad lebih daripada itu, kabar langit pun dia beritahu kepadaku, saya orang yang akan mempercayai dia. Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau digelari As-Siddiq. Kenapa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar mempercayai ini? Karena Sayyidina Abu Bakar menerima wahyu yang dari Nabi itu nggak pakai akal, akalnya didelewat. Akal ekala esabo ekan tong. Betul seneka. Paham? Enggak. Terus tak campur-campur menonton nabi Jawi. Secara rokok adil ya. Saudara, Banjar ada juga kan? Ada. Ya kayaknya bertiga tuh Mang. Ya. 4. 3 bahasa. Memiliki aku untuk omong gebrak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Beliau menerimanya dengan apa? Dengan mahabbah, cinta, akal beliau buang. Kalau seandainya Abu Bakar menerima cerita ini dengan akalnya, semua nggak percaya. Makanya saya kasih tahu kepada sampeyan semua, saya akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Jangan sampeyan terima dengan akal, karena akal kita tidak akan sanggup. Boleh kalian sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, D1, D2, apapun titel kalian, tetapi masalah Isra wal Mi'raj, iman kita kedepankan, akal kita kesampingkan. Sepakat? Sepakat. Oke. Saya akan memberi pemahaman. Karena peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau ini melintasi 3 dimensi, 3 alam. Dimensi pertama itu dikatakan alamus syahadah, dimensi syahadah yang bisa kita saksikan. Seperti saya dari Banjarbaru ke sini. Ya. Isra itu perjalanan di waktu malam.
Jadi Rasulullah Masjidil Haram ini dimensi pertama. Dimensi kedua namanya alamul malakut, dimensi para malaikat. Kalau ono wong kait-kait sing pernah nutuk nang anggene malaikat, boten enten kecuali wis mate. Yo, walaupun satria baja hitam atau hukum Naruto sekalian, belum pernah sampai. Ini namanya dimensi malakut, dimensi malaikat, tempatnya malaikat di langit maksudnya Pak. Yang ketiga ada dimensi di atas itu namanya dimensi ketuhanan. Malaikat tidak pernah sampai, satu makhluk pun siapa, baik nabi yang dekat sekalipun tidak bisa mampu sampai ke derajat ini, yaitu rafraful a'la. Di situ yang bisa hanya Nabi kita Muhammad. Al-Habib Ali Habsyi tadi maulid yang sampai baca itu, beliau menjelaskan tentang Mi'raj. Fa innaha hadratun jallat an nadharin nadirin. Karena peristiwa Mi'raj ini adalah sebuah hadrah, kedudukan yang sangat istimewa, yang sangat sayang kalau mau diperdebatkan. Mulai zaman biyen sampai saiki wong ribut kabeh. Ono sing ngomong Isra Mi'raj iki Kanjeng Nabi, cuma Rasulullah itu tidur, yang diberangkatkan cuma rohnya saja. Bla 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 bla. Mari-mari. Kita sebagai umatnya wajib beriman. Di dalam kitab tauhid Aqidatul Awam di situ dikatakan apa? Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Ini akidah. Kula karo jenengan sedaya niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek akidahe tauhidnya itu kita berpegang teguh dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Sehingga Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah, melihat lek golongan wong-wong tiang-tiang sebelah, grup-grup ada namanya Mu'tazilah, ada Mujassimah. Mereka nggak percaya. Masa kalau begitu berarti Allah bertempat? Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian ini contoh akal kita nggak terima. Saya kasih contoh sama sampean. Ada kalanya akal kita tuh nggak dipakai Pak. Iman yang kita dahulukan. Nabi Adam, tahu ya, bapaknya manusia semua. Nabi Adam ini dahulu nggak ada manusia. Ya, tiba-tiba Allah ciptakan Adam. Kalau secara logika, nggak mungkin dari mana. Yang namanya orang itu ada kalau ada jenis laki-laki dan perempuan nikah, kumpul, kemudian punya anak. Ini jadi akal kita nggak terima. Tapi Allah mau, ya, Allah ciptakan Adam dari tanah. Ya. Kalau Allah lil malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya malaikat, aku Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu umat manusia. Para malaikat gak terima Pak adanya kita di dunia ini. Apa kata malaikat? Gak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa sampai yang menjadikan khalifah di muka bumi ini, yang mana para manusia nantinya itu mereka akan menghancurkan dunia, dan sedangkan kami makhlukmu yang berbangsa malaikat, kami selalu bertasbih mensucikan Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis meneng ngokat malaikat, wis meneng. Katanya Allah, beranai engkau malaikat tadi. Ada usaha campur ini, aku yang menciptakan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Isa. Nabi Isa ini bin siapa? Isa. Bin siapa? Anak Isa bu? Anaknya Siti Maria.
Ya kan? Harusnya namanya anak itu kan dari ibu, dari bapak. Akal nggak terima. Kok bisa perempuan nggak ada suami dia bisa hamil? Akal saya, oh nggak terima ini. Tapi Allah berkehendak, Allah mau jadi Nabi Isa. Akal nggak dipakai, wajib beriman. Apa yang Allah mau bisa, karena semua berada di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalah sekarang ini banyak Maryam versi Indonesia. Aslinya nggak punya suami, nggak punya anak, mulai balik nang kampung gawa anak. Iki Maryam ini. Yam. Ojo lo ya. Ojo ditiru lo ya. Haram ya. Iya. Jangan. Habis ini ya gaul. 2023 sekarang gue Valentine Day. Kita Islam tidak mengikuti budaya seperti itu. Kalau kita tahu betul-betul hari Valentine itu dikatakan adalah naudzubillah hari perzinahan. Lah mosok wong wedok diurupi mbek coklat wis kabeh dikekno. Lah iki ya apa? Masa harga diri wanita mau ditukar dengan coklat, Pak? Ya Allah. Iya kan? Kalau tahun-tahun dahulunya itu Valentine tanda cinta kepadamu. Silver Queen. Murah banget lu jadi cewek. Iya kan? Sampai itu. Silver Queen. Sayang, makasih. Ya Allah, dikei coklat, makasih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wahai wanita muslimah, Bapak Ibu yang ulun hormati, sampean yang punya anak wanita, dijaga Pak kehormatannya. Jangan mau mereka mengumbar maksiat, mengumbar auratnya di hadapan orang. Ojo delok anake dibonceng wong lanang, alhamdulillah anakku payu. Dino Senin digawa Joko, Selasa ambil Tono, Rebo ambil Suprail. Bangga. Nah, ikam di dasar mas itu Bang anak anu tuh nah, Bu anu Sugi itu Bang di luar juga. Orangnya tuanya bangga seperti ini. Padahal itu sudah zina. Hati-hati. Kalau sudah sampean anak sampean sudah suka sama anak orang, nikahkan, selesai, sah, wes dapat dosa sampean. Seperti itu. Jangan asal digonceng, pacaran, enggak. Jadi apa? Maryam. Tapi beda, jangan disamakan dengan Siti Maryam. Beliau Siti Maryam adalah sosok wanita yang menjaga kehormatannya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ketika Allah mengutus malaikat Jibril turun kepada Siti Maryam. Apa kata Siti Maryam? Qala inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah terhadap gangguanmu. Maryam, jangan takut, kata Jibril. Innama ana rasul rabbiki li'ahabba laki ghulaman zakiyya. Maryam, jangan takut, aku adalah utusan dari sisi Tuhanmu. Allah perintahkan aku datang kepadamu untuk Allah memberikan engkau anugerah seorang bayi. Apa kata Siti Maryam? Bagaimana saya bisa punya bayi? Saya nggak pernah menikah, jangankan menikah, pacaran nggak pernah. Pacaran nggak pernah. Oh sekarang, waduh, neng deso iso pacaran, Pak. Katanya ulama itu begini, ini syair, nadratun, wabtisamatun. Pertama itu pandang-pandang. Nadratun, wabtisamatun, setelah memandang saling senyum. Nah, itu. Nadratun, wabtisamatun, fasalamun, kemudian salam. Facebook, Instagram, TikTok, segala macam.
Assalamualaikum. Status di komen. Ya kan? Malam hari ini dingin. Alangkah tidak bisa tidurnya diriku. Saya nggak bisa bikin kata-kata. Terserah aja. Fakalamun, fasalamun. Ya, famau'idun wa liqa'un. Setelah ngomong perbincangan, ya, kemudian saling DM-an, setelah DM tuker-tukeran nomor handphone, setelah itu janjian. Menyono pengajian Isra Mi'raj ning kait-kait musala Nurul Hidayah. Ayo bareng yuk. Tapi nang pengajian lu wis go dosa. Goncengan duduk mahrome. Loh, dikira gampang dah lo, enak. Pikir swarga itu gratis ah. Mau ke pengajian, mosok baik cuma berangkat pengajian aja boncengan saya nggak boleh. Ya nggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Tujuannya majelis bagus, tapi sarananya yang salah berujung maksiat. Ya, makanya jangan disalahkan. Indonesia majelis banyak, alhamdulillah di mana-mana majelis, tetapi kenapa musibah terus ini berganti turun? Kenapa? Ya dari faktor seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat cerita, Allah berfirman dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam dengan seorang hambanya, ya, dengan bi'abdihi. Siapa abdihi di sini? Yaitu Nabi kita Muhammad. Di dalam riwayat sebuah hadis karangan kitab karangan As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ada kitab namanya Wahwa bil Ufuqil A'la. Satu riwayat hadis diriwayatkan dari An-Malik bin So'so'ah, dari sahabat Malik bin So'so'ah. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaji'an fi hijri Ismail atau qila fi baiti Ummi Hani. Rasulullah pada waktu itu beliau sedang berbaring di rumahnya Sayyidatuna Ummu Hani. Ada yang mengatakan riwayat lain Rasulullah sedang berbaring di hijr Ismail. Fa'atahu Jibril. Datang Jibril. Allah perintahkan Jibril untuk turun ke Nabi Muhammad. Hei Jibril, bawa sekarang kekasihku untuk berjumpa denganku. Turun malaikat Jibril. Fahtamalahu ala bi'ri Zamzam. Diangkat Rasulullah, dibawa ke sumber mata air Zamzam. Sesampainya di sumber mata air Zamzam, Rasulullah mengalami proses pembedahan. Dioperasi, Pak. Fasyagga min thamarati nahrih ila asfal batnih. Dibedah dari kerongkongan Rasulullah sampai di bawah pusar. Akal ojo dikati. Musuh mau dibedah. Si urip. Akal gak terima, tapi Allah mau jadi. Singkat cerita, fa'akhraja janbahu, dikeluarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghassalahu Jibril, dicuci oleh Jibril sebanyak 3 kali dengan air Zamzam. Muncul pertanyaan, kenapa hati Rasulullah dicuci? Apakah hati Sidin Rigat? Apakah Rasulullah banyak dosa? Apakah Rasulullah banyak berbuat maksiat? Tidak, jawabannya karena beliau akan berjumpa dengan zatnya Allah. Bukan berarti hati Rasulullah kotor. Ini syariatnya bagi kita. Kalau kita mau masuk ke dalam ibadah sholat, kita diwajibkan bersuci. Wudu, ojo teko sawah langsung Allahu Akbar. Lah ya apa diterima sembahyang? Iya kan? Ya ngapunten ae, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dulu. Selesai dan dibersihkan, dikembalikan seperti semula. Wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Disentempel di belakang sini Rasulullah. Nabi akhir zaman.
Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Rasulullah adalah penutup segala para nabi. Beliau penutup segala para rasul. Muncul Indonesia duwe nabi dewe. Betul? Betul enggak? Tahun piro iku sing ana wong ngaku nabi? Musodik. Sebelumnya Musodik sudah ada yang ngaku nabi. Ono ajaran Sundawi, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada di situ ajaran Sundawi, Sunda Jawi, seorang laki-laki sing jenenge Tukimin ngaku nabi. Hayangno sampeyan. Ana wong jeneng Tukimin ngaku nabi. Tukimin wong Jember. Aduh. Masa seorang nabi namanya Tukimin? Ya kalau nggak pantas. Coba sampean bayangkan, sampean pikirkan. Jangannya sampean membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jajal ganti Tukimin. Ayo. Jajal ganti Tukimin coba. Coba Bang diganti Tukimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Tukimin. Ya Allah, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Mosok ya Allah. Kenapa saya berkata seperti ini? Ini pelajaran bagi kita, Pak. Ini yang harus sampai ambil dari acara Isra Mi'raj. Jangan hanya datang acara Isra Mi'raj di masjid ini, di musola ini, tetapi tidak ada hal yang membekas di hati kita. Apa itu, Beb? Jangan sampai kalau suatu saat ada orang datang di kampung sampean, dia mengklaim dirinya nabi, dia mengklaim dirinya Imam Mahdi, dia mengklaim dirinya seorang malaikat. Ojo dipercaya, iku wong golek duwe, wong gendeng. Bisa? Paham? Yang lebih mengherankan lagi, ada orang seperti itu mengaku nabi, ake sing melo. Saya percaya ini adalah dia mendapatkan firman wahyu entas semua. Ya ibaratnya seperti itu loh, Pak. Saya paling jengkel. Jangankan kalau di tempat kita Kalimantan ini yang ngaku Habib ini banyak juga, ya kan? Yang ngaku Habib banyak. Supaya apa coba? Ngaku-ngaku Habib itu supaya apa? Supaya didatangi orang, supaya dicium tangan, supaya duit, supaya disambel inian. Sadar ya Muslim, untuk apa kalian mengaku diri kalian? Ingat peringatan dari Nabi, man intasaba ila ghairi abih fannaru maswan lahu. Siapa orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayahnya, maka neraka layak bagi dia. Tobat sing ngaku Habib. Hei, tobat. Istri mon ben kerto ya ben kerto. Bin Syu'aib ya bin Syu'aib sudah. Sampean yang para tuan-tuan guru, para ustaz, sampean adalah pewaris Nabi Muhammad. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada sampean. Wes dah usah ngaku-ngaku dadi Habib. Aku hanya keluar dari gunung. Aku mendapat ilham bahwasanya sekalinya aku ini keturunannya Fulan bin Fulan. Aku ini sekalinya keturunannya Gatot Kaca. La ilaha illallah. Untuk apa? Ya, makanya sudahlah. Ini dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sudah jelas-jelas disetempel, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kabeh Pak ya Allah, di Banyuwangi ono wong ngaku Tuhan. Ayangno sampean. Yang ngaku Jibril ada juga. Lia Eden itu, kasus yang kemarin. Itu ngaku Jibril, Pak. Nggak iso tak bayangno iki Jibril kok iso mlebu penjara iki piye? Iya kan? Jibril bisa ketangkap di penjara. Bukannya Jibril itu kan pemimpin para malaikat.